bikin dulu judulnya. Harus segera secepat mungkin karena waktunya sangat mepet. Oh, start. Oke, nice. Pondasi Koko Kedai Kopi. Pondasi Koko Kedai Kopi. Ayo kumpul semuanya. Kedai Kopi. Bersama Evani Jesslyn. Aduh, ini jujur gue agak deg-degan ya. Kali ini gue agak sedikit dak-dikduk. Dak-dikduk ya. Gue jujur agak deg-degan. Jadi no kaleng-kaleng ya. Ya ini belajar lah sebelum gue wawancara Pak D ya. Selamat malam semuanya. Guys, mana nih? Oke, kita ngumpul dulu. Sampai 10.000 ini gue jujur gue agak sedikit was-was ya, was-was. Suara gue jelas guys, teman-teman. Sambil nunggu Kak Evani ya, kita akan ngobrol-ngobrol sama Kak Evani Jesslyn. Wah, bukan Just No Limit ya, Jesslyn. Mana nih? Halo Sandra Farah si gorgeous, keponakan uncle yang garis gorgeous. Mana nih, mana. Ya, kita malam ini akan ngobrol sama Kak Evani. Cuman mungkin gue akan ngobrol hal-hal yang berbeda sebelum, maksudnya banyak wawancara sama Kak Evani. Tapi gue pengen gali yang agak sedikit beda ya. Kalau kalian cari video-video Evani itu banyak banget beredar di YouTube, terus ada podcastnya juga. Cuman gue pengen korek-korek something yang different ya. Sambil nunggu, teman-teman siapin pertanyaan buat Kak Evani. Nah ini dia sudah datang. Sebelumnya kita akan undang ya beliau. Dan thank you buat Indomilk yang udah kasih support Uncle buat bikin IG live yang cukup konsisten ya. Oke, here we go. Tanpa panjang, tanpa berlama-lama, kita akan Evani Jesslyn. Gue deg-deg. Deg-degan. Mana Kak? Yes, ini dia. Halo semua. Halo. Hai Kak Evani. Apa kabar? Akhirnya berjumpa juga. Walaupun online. Finally. Sebetulnya kita satu grup cukup lama Kak, di grup WA. Iya. Grup yang mana nih? Duta Kopi Nusantara Kak. Kopi Nusantara okay. itu. Ya, terus ada grupnya siapa? Bareng Kak Ivon. Oke. Iya, jadi gini Kak Evani, thank you banget sebelumnya. Sama-sama, thank you udah di-invite nih. Panggil Evani ya, aja. Masih muda. Evani aja ya. Kayaknya belum 40 Kak ya? Iya, pokoknya belum 40. Tapi jadi udah 30 aja. Kan? Rahasia dong. 17 saya. Baik Fani. Oke, kenalin dulu Jo dan panggil Jo aja. Dan thank you banget udah bersedia buat ngobrol-ngobrol di IG Live. Cuman to the point, karena waktunya terbatas cuma 1 jam, nggak akan berasa Kak. Beberapa kali kita bikin IG Live tuh mepet banget deh. Nah, langsung aja ya. Oke. Gue udah tahu gitu kalau Fani itu dari US, terus auditor, terus ikut kompetisi dan lain-lain bla bla bla. Nah, cuman pengen tahu nih Kak, Kak lagi, bahasnya manggil Kak ya. Why-nya? Pengen tahu why-nya. Why-nya? Fani. Jadi kenapa sih ada di industri kopi? Karena menurut gue itu cukup penting buat teman-teman UMKM miliki gitu. Monggo silakan. Iya, jadi sebenarnya kenapa kok udah di US gitu kan ceritanya, jadi auditor, kenapa banting setir gitu kan? Ya itu sebenarnya karena jadi auditor itu terus kan suka lembur, terus dikasih teman kerja kopi gitu. Sebelumnya aku bukan peminum kopi, setiap kali minum kopi selalu sakit perut gitu kan, sama pusing gitu. Nah, makanya ketika pertama kali mau dikasih kopi itu udah rasanya kayak aduh gimana nih gitu, tapi ya udah minum aja. Kaget pertama kali, loh kok rasa kopinya enak
gitu. Terus setelah diminum tuh nggak ada efek apa-apa, Jo. Terus akhirnya aku nanya nih, ini kopi dari mana? Terus dia bilang dari Sumatera. Bangga dong ya, jadi orang Indonesia gitu kan. Terus aku ke kafe-kafe di sana semuanya serving kopi Indonesia, kopi Sumatera dan Jawa. Nah ironisnya ketika aku balik lagi ke Semarang, itu aku nggak bisa minum kopi lagi. Padahal pemikiranku pada waktu itu seharusnya kalau di luar negeri aja minum kopi Sumatera tuh enak. Seharusnya kalau di negara produsennya sendiri lebih enak lagi dong. Betul. Ternyata enggak. Terus waktu aku cerita ke teman-teman pada bilang, ya kamu sih minum kopi Indonesia. Seharusnya kalau kamu minum kopi luar, kopi dari Brasil, Ethiopia, dan lain sebagainya, itu pasti enak, pasti nggak masalah gitu kan. Terus aku bilang, loh, orang aku di Amerika aku minum kopi Sumatera. Gitu. Akhirnya aku pergi ke Sumatera, aku nanya-nanya di sana, terus baru tahu bahwa kopi kualitas terbaik itu biasa diekspor. Nah, dari situ mulai muncul rasa, ya kalau gini terus caranya gimana masyarakat Indonesia bisa cinta sama kopi Indonesia, ya kan? Betul. Dari situ muncul dedikasi kayak, oke, aku harus mengumpulkan semua kopi terbaik dari Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, untuk aku sajikan kepada masyarakat Indonesia, gitu. Jadi itu awal mulanya kenapa aku banting setir ke kopi, dan memang sampai saat ini dedikasinya adalah lebih ke arah yaitu mengumpulkan kopi-kopi kualitas terbaik dari seluruh Nusantara. Jadi aku memang nggak serving kopi impor juga gitu. Jadi selama ini minum kopi impor itu hanya untuk mengetahui apa yang update aja, mengetahui update. Tapi kalau secara servingnya sendiri, apa yang aku jual di coffee shop itu semua kopi Nusantara gitu. Wow, oke. Kan tadi udah secara why-nya mau seperti itu. Nah, tapi kenapa kopi ya anyway? Maksudnya kalau memang motivasinya itu kan bisa yang lain gitu. Betul, bisa yang lain ya. Cuman pada waktu itu ketemunya di kopi. Oh, oke. Ketemunya kalau ketemunya di lada gimana? Mungkin bisa jadi. Cuman masalahnya yang ekstrim adalah seperti ini. Kalau aku minum kopi tidak bisa, ya kan, sakit mah, pusing, keringet dingin. Terus kenapa kalau minum kopi yang satunya bisa? Itu kan suatu pertanyaan yang aneh. Dan bukan berarti setelah aku minum kopi terus abis itu nggak bermasalah selamanya ya. Ternyata ketika aku mau minum suatu kopi dengan suatu kopi tertentu, itu efek-efek yang kayak sakit mah itu masih muncul lagi gitu loh. Jadi di situ kan apa yang berbeda nih? Dan ternyata itu kan kopi banyak memiliki manfaat kesehatan ya. Cuman harus kopi yang bagus. Nah, banyak manfaat kesehatan ini yang sebetulnya masih belum banyak orang yang tahu. Apalagi kalau dulu dibilangnya jangan kebanyakan minum kopi nggak baik untuk kesehatan dan segala macam kan. Tapi sebenarnya tergantung jenis kopinya apa. Kalau kopinya bagus sebenarnya banyak manfaat kesehatannya gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalkan aku simpulin dari pernyataan tadi Fani, kan kita sering ketemu sama orang-orang yang memang bermasalah di lambungnya. Betul. Memang sering ketemu nih. Apakah itu 100%, 100 karena masalah di kualitas kopinya? Yang pertama kualitas kopi, yang aku temuin ya. Jadi yang pertama itu kualitas kopi. Yang kedua, sebetulnya asam lambung itu dipicu oleh kafein. Gitu. Jadi bukan karena rasa asam. Biasanya kan kita bilang, oh kalau aku sakit mah harus minumnya yang robusta. Kenapa? Karena robusta tidak ada rasa asamnya, sedangkan kalau arabica mengandung rasa asam gitu kan. Nah, sedangkan berdasarkan research itu yang membuat asam lambung naik itu tuh sebetulnya adalah kafein. Sedangkan robusta itu level kafeinnya 2 kali dibandingin arabica. Betul. Oke. Jadi itu udah masuk confirm ya dari risetnya memang seperti itu ya? Dari risetnya seperti itu dan saya coba sendiri. Dan gitu, kalau misalkan memang ketemu orang yang dia selalu bilang saya nggak minum kopi karena bermasalah di lambung, berarti 100% berdasarkan riset tadi bukan soal bermasalah di kopinya, tapi karena si kafein itu. Atau memang kualitasnya itu? Dua-duanya. Yang pertama kualitas, yang kedua kafein. Jadi kalau misalkan yang pertama nih sudah kita solve ya. Jadi masalah quality pasti quality yang bagus. Nah, sekarang kan kita punya nih antara robusta sama arabica.
Kalau Ya. misalkan punya sakit mah, ya kita sarankan sebaiknya minum yang Arabica gitu. Oke, oke, nice. Arabica, apalagi yang ditanam di ketinggian tinggi. Karena kalau Oke, misalkan apa namanya ilmunya dari kafein itu sendiri, itu kan ya. semakin tinggi kopi ditanam, level kafein semakin rendah kan, gitu. Oke, wow, keren banget. Nah, ini balik lagi ke yang tema tema kita utama itu pondasi kedai kopi. Kan kalau dari backgroundnya Fani sendiri kan memang dari bisnis school ya. Tapi aku nggak tahu bisnis school yang mana. Kira-kira pilar paling penting apa nih buat bangun kedai kopi? Secara kita udah lihat kalau Fani sendiri udah membangun Strada Coffee maupun First Cry Coffee cukup sustain ya secara bisnis gitu. Ini kita kan nggak tahu cash flow ya, tapi secara kasat mata kita mengenal brandnya First Crack maupun Strada itu cukup sustain. Nah, kira-kira pilar paling penting apa menurut Fani? Oke, jadi dari dulu aku punya prinsip. Ketika aku mau membuat bisnis, aku harus memahami bisnis yang aku buat. Kalau di sini aku kan mau membuat bisnis kopi, ya kan? Berarti aku harus mengetahui kopinya secara detail. Gitu, karena aku kalau belajar sesuatu memang suka secara mendetail ya. Jadi memang ketika di awal aku tidak tahu sama sekali soal kopi, aku akan mencari ilmu terus gitu loh mengenai kopi. Mulai dari yang pertama, gimana aku bisa tahu kopi tersebut memiliki kualitas bagus atau buruk gitu kan? Makanya aku yang pertama kali mengambil kelas Q-Grader. Nah, sebenarnya itu sertifikasi, tapi di awal, pada waktu itu aku mau mencari sekolah kopi itu susah banget loh. Akhirnya aku Google, ketemu yang namanya Q-Grader, dan pada waktu itu aku nggak tahu ini apa, aku asal ikut gitu. Terus, ternyata ini sertifikasi, dan di situ belajar banyak banget kan, ujiannya sampai 22, waktu itu sampai mikir, ya udahlah yang penting aku belajar. Ternyata lulus, dapat bonus gitu kan. Jadi, belajar itu, setelah itu, kalau kita mau ngambil semua kopi dari Nusantara, otomatis harus belajar apa roasting, gitu. Terus kalau setelah itu kan kita harus belajar brewing, barista, gitu. Nah, kalau misalkan kita bisa menguasai bagian kopinya ini sendiri, bisnis kita bisa lebih sustain. Kenapa? Kita bisa tahu nih, ketika kita menyajikan kopi kepada customer, terus customer bilang, oh saya nggak suka ini karena bla, gitu kan? Kita bisa adjust itu. Jadi kalau customer ngomong kopinya ini nggak enak, tapi kan tergantung nih, maksudnya nggak enak ini apa? Apakah terlalu asam, ataukah terlalu pahit, ataukah terlalu encer, ataukah terlalu kental? Kita bisa menanyakan itu. Nah, sehingga ketika kita mengetahui, oh customer ini sukanya tuh karakter yang seperti ini, kita bisa memberikan hal tersebut gitu loh. Beda dengan kalau misalkan kita tidak mengetahui kopi, dan menjalankan ini hanya sebagai bisnis, alhasil ketika orang datang cuma ngomongnya, oh aku nggak suka kopinya, selesai. Kita nggak bisa memberikan penyelesaian masalah. Sedangkan menurut aku kalau di dalam bisnis akan selalu muncul problem yang harus bisa kita selesaikan gitu kan. Salah satunya ya ini yang berhubungan dengan customer. Ketika customer tidak suka, berarti kita harus bisa offering solution. Solution apa nih gitu kan? Kalau misalkan kita tahu dan dasar dan fundamental dari kopi ini menurut aku adalah sensori gitu, karena kan kita harus bisa merasakan ya. Nah, jadi aku memperdalam banget di belajar ilmu kopi itu, makanya sempet sampai ikut lomba di Brasil, terus dari sana tahu mengenai kayak akademi kopi, mengenai kayak kopi diploma, terus ya udah nyelesain semua pelajaran kopi, ngambil sertifikasi trainer, jadi ya belajar semua secara mendetail gitu. Akhirnya aku juga memutuskan gitu loh bahwa dulu tuh aku mau belajar kopi tuh susah banget. Apalagi yang ngajarinya tuh secara terstruktur. Aku nggak ngerti sama sekali. Tapi waktu itu aku langsung loncat ke Q-Grader gitu kan. Udah kayak gila ini pelajarannya gila banget gitu. Jadi kalau aku mau belajar secara terstruktur bagaimana? Nah, aku dipertemukan dengan yang namanya Coffee Diploma ini. Di mana ngajarinnya itu dibagi jadi 5 modul, masing-masing modul punya 3 tingkatan. Menurut aku sangat bagus, makanya aku mikir aku perlu memberikan ini kepada masyarakat Indonesia juga gitu. Makanya awalnya First Crack itu sebenarnya untuk akademi.
Ya. Terus kita punya cafe itu untuk kayak showcasing ini kan, maksudnya apa hasil roasting kita, terus baristanya seperti apa gitu. Tapi ya syukur juga puji Tuhan working well gitu kafenya, dan kita bisa ada kesempatan untuk expand juga gitu. Ya. Jadi kalau ditanya jadi, yang paling penting apa, itu pilar paling penting ya knowledge itu sendiri sih. Oh, oke. Gitu. Coffee Tapi shop apakah owner harus tahu soal kopi. Oke. Apakah semuanya harus Halo, ngikutin jejaknya Fanny gitu untuk ikut ambil Q-grader ataupun ambil SCA itu? Oke, jadi kalau misalkan ditanya harus ngikutin jejak saya, enggak. Itu kembali ke preference masing-masing, Kak. Aku memang suka belajar gitu. Apalagi kalau sudah pingin belajar soal sesuatu, aku pasti akan dig deeper gitu ya ceritanya. Jadi itu preferenceku. Tapi orang kan masing-masing. Ada yang pingin belajar mulai dari barista atau dari latte art. Boleh aja gitu kan. Tapi esensinya apa dari latte art yang bagus itu? Pada akhirnya kan mau diminum. Nah, balik-baliknya lagi ke apa? Rasa kan? Gimana caranya kita melakukan kalibrasi? Tapi gimana kita mengetahui kalibrasi kita sudah bagus? Testing, sensori. Jadi kalau aku bilang ya, ketika kita mau belajar soal kopi, nomor satunya sensori, gitu. Itu udah fundamentalnya. Menurut aku seperti itu, gitu. Oke. Jadi kan aku sempat banyak diskusi juga sama beberapa teman di komunitas kopi. Ada satu statement. Sebetulnya paling bisa dipercaya itu adalah lidah kita sendiri. Nah, kira-kira Fanny setuju gak sih sama itu? Karena kopi kan banyak ini. Iya. Jadi gini, awalnya sebelum aku ngambil Q-grader, sebelum aku belajar beneran, kenapa kok aku bisa bilang kopi yang aku minum, kopi Sumatera yang aku minum di sana, di Amerika, itu enak dan aku bisa minum. Sedangkan ketika kembali ke sini, kenapa aku nggak bisa minum kopi yang sama nih dari Sumatera gitu kan? Jadi sebetulnya lidah kita ini sudah bisa menceritakan sesuatu, apakah kopi ini baik, apakah kopi ini kurang baik untuk tubuh kita, gitu. Karena begitu aku minum itu dan aku tidak bisa menerima, benar after effect-nya ke badan memang tidak enak. Tapi ketika lidah aku bisa menerima, nggak akan ada masalah. Itu pada saat aku belum tahu sama sekali soal kopi ya, itu yang terjadi, gitu. Jadi statement itu iya, menurut aku betul. Kalau misalkan memang statement itu betul, artinya kan punya lidah berbeda-beda nih antara saya sendiri sama Fanny sendiri kan berbeda. Maksudnya ukuran enaknya orang kan berbeda-beda. Nah, kira-kira untuk menyamakan persepsi, apakah memang harus disamakan persepsinya sehat tadi, atau memang ikutin aja lidah masing-masing orang? Karena sekarang banyak banget teman-teman kedai kopi ngerosting, kita nggak tahu ya basicnya apa, dia menghasilkan kopi seperti apa, tapi bagi dia ya ini adalah oke gitu. Padahal kalau secara keilmuan ataupun standar yang ditentukan itu nggak benar, tapi lidah dia oke. Nah itu gimana tuh, Fanny, penyelesaiannya lah? Oke, jadi gini, apapun yang kita minum, jadi gini, mungkin aku sudah terbiasa minum kopi yang under roast, ya kopi yang very light roast ya. Tapi apakah badanku bisa menerima? Belum tentu. Gitu. Terus gini, ketika kita pertama kali minum, ya bukan karena dibiasakan loh ya. Ketika kita pertama kali minum, kita kan pasti kalau minum kopi yang very light, itu biasanya kayak, aduh asem banget. Kan pasti kerasa seperti itu. Tapi begitu itu ditwist, menjadi kayak, loh itu kopi yang benar sebenarnya. Trennya lagi seperti itu loh, kopinya harus very. Nah, itu kan sudah masuk ke arah subjektif nih. Tapi sebetulnya yang perlu kita ingat adalah pertama kali ketika kita minum kopi itu bisa nggak kita terima, gitu. Setelah itu ya itu sudah menjadi kebiasaan dong, gitu. Nah, untuk penyamaan persepsi sendiri, apakah kopi tidak ada yang namanya kopi enak, tidak ada yang namanya kopi tidak enak. Semuanya tergantung preference. Betul. Ya. Yang ada adalah bagaimana kita menyamakan persepsi secara objektif. Jadi misalkan gini, aku suka kopi yang rasanya coklat nati. Itu enak buat aku. Tapi buat orang lain, mereka suka kopi dengan rasa fruity. Itu kan sudah masuknya preference. Tapi aku bisa bilang,
kopi ini rasanya coklat nati. Orang lain bilang juga kopi ini rasanya coklat nati. Kopi ini rasanya fruity, orang lain bilang kopi ini rasanya fruity. Nah, itu yang kita perlukan dengan namanya kalibrasi, gitu. Makanya ada yang namanya sertifikasi Q-grader, ada yang namanya kayak di Coffee Diploma program itu kan juga ada satu kelas yang sensori, gitu. Nah, itu untuk menyamakan persepsi seperti ini. Belum lagi kita ngomong yang namanya defect, cacat. Betul. Ya kan? Secara natural, badan kita bisa mengenali, atau lidah kita bisa mengenali kopi mana sih yang sebenarnya memiliki cacat. Gitu. Ketika kopi tersebut ada cacat, pasti ada perasaan tidak nyaman di awal. Tapi itu kembali, ketika kita sudah membiasakan minum kopi itu, ya itu menjadi sesuatu kebiasaan gitu loh. Jadi mungkin tidak akan terasa lagi itu cacat gitu. Tapi di awal ketika kita minum, itu akan ada perasaan kayak, kok aneh ya gitu. Nah, ya, ketika kita mengambil kelas kalibrasi, disitulah kita mengetahui, oh, kopi seperti ini, itu namanya cacat, misalkan buah busuk yang masuk gitu, contohnya ya. Atau, oh, cacat yang ini tuh karena hama. Atau, oh, cacat yang ini karena jamur, gitu. Jadi itu yang, yang perlu kita kalibrasi, yang perlu kita pelajari. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan ngomongin soal tadi ini, kan ada yang mengukur ya, ada yang menentukan bahwa mungkin skor ya, ada skor yang 80 ke atas. Nah, itu siapa sih yang menentukan sebenarnya? Emang ada orangnya atau gimana tuh ceritanya? Iya, untuk penentu, jadi bukan penentu ya, jadi ceritanya kenapa ada yang namanya sertifikasi Q-grader, itu kita mengkalibrasi lidah. Seluruh dunia untuk memakai parameter yang sama ini untuk mengatakan, oh, kopi ini nilainya sekian, kopi ini nilainya sekian. Jadi kalau misalkan dibilang, oh, ada satu kopi dengan nilai Q, misalkan kayak 83 gitu, itu biasanya dinilai oleh para Q-grader. Gitu. Kita jadi memang maksud aku tadi memang ada yang ada komunitasnya yang menentukan itu, skor-skor itu, atau gimana gitu secara teknisnya nih, Fani? Oke. Kalau kita ngomong secara teknis dan secara standar, yang bisa mengeluarkan nilai itu adalah Q-grader. Tapi semisal kita ini bukan, kita tidak memiliki title Q-grader, tapi kita memahami bagaimana sih cara penilaian kopi, bagaimana sih cara kita melakukan scoring melalui cupping, ya kita bisa mengeluarkan nilai. Tapi itu bukan valid ya, itu cuman kayak untuk estimasi kita, oh, kopi ini specialty dengan nilai kurang lebih sekian. Tapi kalau kita mau mengatakan kopi ini valid nilai Q sekian, itu ya harus Q-grader. Gitu. Oke, jadi artinya Fani tuh punya statement yang ada kredibilitasnya dong ya, Q-grader dong. Jadi kalau misalkan kita ngirimin, nih ngomong-ngomong nih di grup WhatsApp, ini cukup rame di teman-teman komunitas, ternyata Fani ini cukup banyak fansnya. banyak yang kenal. Enggak, jadi gini, mereka banyak nitip pertanyaan sebetulnya. Sampai aku catetin. Wow, banyak banget. Maksud aku gini. Halo Pak Andika. Maksudnya Fani itu bisa dong orang-orang atau teman-teman komunitas itu ngirimin beans-nya ke hasil roastingan mereka secara otodidak, dan Fani mengeluarkan pendapat Fani tentang beans-nya mereka. Bisa ya kayak gitu ya? Oke, itu sebetulnya bisa. Tapi ngerepotin ya? Gini. Bukan juga. Jadi gini, untuk mendapatkan yang maksudnya skor secara valid dan legal ya, itu tuh sebetulnya harus disubmitkan dulu permintaan, kayaknya ke CQI. Nah, dari setelah itu mereka akan request untuk penilaian dari 3 Q-grader. Gitu. Jadi kalau misalkan requestnya hanyalah sekedar untuk gimana nih profile roastingnya atau kurang lebih beansnya gimana,
ada cacat atau enggak, of course kalau itu aku bisa membantu gitu kan. Cuman kalau harus ngeluarin kayak statement yang apa ya, yang diakui secara internasional, itu harus submit dulu ke CQI, minta 3Q grader, terus ada fee-nya juga sekian gitu-gitulah untuk secara prosedural ya. Ya, oke. Gitu. Oke, next ini ada titipan pertanyaan. Oke. Ini tips kalau menurut Fani sendiri, roastery pemula itu apa sih yang perlu dia lakukan apa? Karena dia mungkin mau masuk ke roastery, kira-kira hal apa yang paling utama perlu dimiliki atau apa yang harus dia lakukan lah? Apa nih? Kalau aku sih baliknya ke sensori ya, karena dari pengalaman aku pribadi memang aku berawal dari kelas sensori ini, sehingga ketika kita mau tahu nih hasil roasting kita kayak gimana, ya mau nggak mau kita mengandalkan lidah kita dong, kita mengandalkan sensori kita. Apakah kopi ini terlalu light, ataukah terlalu dark, ataukah sesuai dengan profil yang kita mau, itu melalui apa? Sensori. Angka itu hanya bisa menunjukkan apakah apa yang terjadi di dalam mesin roasting. Ya. Tapi apakah setiap kali kita roasting walaupun dengan keseluruhannya sama, itu akan menghasilkan rasa yang pasti digaransi 100% sama? Mungkin tidak. Gitu. Jadi balik-baliknya kembali ke lidah kita. Bagaimana kita bisa tahu hasil panen tahun lalu sama tahun ini memiliki taste yang sama? Dengan cara, maksudnya kayak, oh ya udah kita menggunakan profile roasting yang sama, digaransi sama, tapi gimana caranya kita tahu pengiriman yang kali ini dengan pengiriman yang sebelumnya apakah sama gitu. Jadi bagaimanapun juga kita harus ngetes pakai lidah. Gitu. Kalau untuk roaster itu ya pertama kali. Artinya nggak selalu konsisten dong ya untuk rasa. Tidak selalu gitu, dengan karena ini metode yang mungkin berubah-ubah, tadi dibilang pasca panen. Betul. Tapi kalau untuk mendapatkan rasa yang konsisten itu gimana tuh, Fani? Karena kan ada juga pandangan teman-teman yang bermain di kopi kapsul ya, atau yang di kopi saset atau yang instan. Lebih sustain atau lebih konsisten ya mungkin lebih ke produksi massal, bukan yang konvensional kayak gini. Apakah itu atau gimana tuh? Kalau kita mau bicara soal produksi massal, itu pastinya udah beda dengan market specialty. Produksi massal yang udah kayak apa, kopi saset yang kita bilang sejam produksi berapa ratus kilo gitu atau berapa ton gitu. Nah itu sudah pasti metode mekanismenya beda dengan specialty coffee ya. Di sini kita mau bahasnya lebih ke arah yang mungkin ke arah specialty coffee. Nah kalau yang untuk specialty coffee itu sendiri, yang pertama biasanya kan kita minta sampel nih dari petani, ya kan, atau dari supplier green bean kita. Nah sampel itu kita coba. Yang pertama kita evaluasi apakah ada cacatnya atau tidak, gitu. Secara visual. Jadi secara visual kita lihat kan ada tuh tabel cacat ada di internet, tinggal dicocokin aja. Ya. Setelah itu kita roasting, ya kan? Kita roasting, usahakan setelah first crack tunggu sekitar 15%. Jadi development time-nya tuh 15% atau sekitar 1,5 menit lah. Nah, setelah itu kita tunggu 8 sampai 24 jam terus kita cupping. Nah, setelah kita cupping apakah ada cacat dari rasa? Gitu. Jadi itu step by step-nya ketika aku menerima sampel dari supplier ya, dari petani gitu kan. Nah, setelah itu batch berikut, maksudnya ketika aku udah ngomong, oh ini oke nih, nggak ada cacat visual, nggak ada cacat rasa, terus rasanya tuh beraneka ragam gitu kan. Terus habis itu datanglah ini kan, aku mau beli tuh ya. Tetap harus sampling lagi, itu untuk menjaga konsistensi. Jadi yang dikirimkan itu, lalu setelah itu ya sudah roasting. Nah roasting itu pasti harus mencari profile roastingnya dulu, gitu. Kalau misalkan ini new beans ya, beans yang baru itu harus mencari profile roastingnya dulu. Setelah itu ya udah, apa gunanya roasting log? Yaitu untuk catetin apa yang terjadi ketika suhu sekian.
gitu. Apakah apinya dibesarin atau dikecilin, itu kalau secara lebih teknisnya ya kita ngitung yang namanya ROR, hal-hal seperti itu gitu. Ya, jadi apa ya, untuk menjaga konsistensi ya memang kita harus lebih banyak sampling, cupping terus seperti itu gitu. Dan kalau misalkan ditanya, aku sering nggak komplain gitu kan, memberikan komplain kepada supplier. Bukan komplain lah, maksudnya memberikan masukan kan supaya mereka juga lebih konsisten. Karena konsisten bukan cuma dari roaster loh, bukan cuma dari barista loh, tapi dari supply-nya juga nih gitu. Biasanya aku lumayan terus terang. Jadi kayak ini minta tolong dong. Jadi bukan no hard feeling lah ya, maksudnya ini lebih ke arah masukan juga gitu. Baik. Dan aku tunjukin buktinya, ini segini nih cacat gitu kan. Jadi apa namanya? Karena aku memang juga selalu sortir. Jadi sebelum aku melakukan roasting supaya itu selalu konsisten, salah satunya aku sortir ulang semuanya. Oke. Kalau boleh tahu, siapa sih yang menginfluence Fanny sendiri di kopi ini? Ada gak seseorang yang memang menginfluence Fanny gitu? Lucunya kalau di kopi ya, yang influence aku di awal tuh memang ini tuh tumbuh sendiri gitu loh. Jadi ya juga bingung sebenarnya, kayak dari keluarga kita nggak ada yang F&B. Terus nggak ada yang ngerjain kopi sama sekali. Jadi ya memang dari awal itu tumbuhnya karena gimana caranya kopi Indonesia bisa masyarakat Indonesia tuh bisa mengakui gitu loh, bahwa kopi Indonesia yang kualitasnya bagus tuh memang rasanya enak, nggak kalah sama kopi luar, bahkan kadang lebih enak loh. Nah, tapi aku masih penasaran nih, Fanny ini sama maksudnya gini, apa yang dicapai hari ini kan tidak tiba-tiba muncul begitu aja. Tentu ada nilai-nilai yang memang udah ditanamkan di diri Fanny sendiri. Tentang konsistensi kan aku denger nih ya, tadi di YouTube-nya ngomongin soal passion, soal maintain konsistensi, sustain, dan lain-lain itu, kan ada nilai-nilai yang ditanamkan ke diri Fanny. Nah, siapa orang yang menginfluence itu atau yang menanamkan nilai-nilai itu? Nah, aku masih penasaran tuh. Nilai-nilai itu, sebenarnya kalau dari orang tuaku, dari dulu selalu bilangnya gini, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Jadi selama kita mau, semuanya itu pasti bisa kita capai dengan kerja gitu kan. Jadi mungkin nilai-nilai itu yang yang akhirnya masuk, dan aku menjadi seseorang yang memang tidak pantang menyerah. Jadi kalau misalkan aku pingin ke arah sana, ya aku akan kejar ke arah sana gitu. Kebetulan waktu itu kan ketemunya di kopi, dan aku mau mengetahui keseluruhan soal kopi. Aku pingin gimana supaya kopi ini di Indonesia bisa diakui oleh masyarakatnya sendiri. Bagaimana caranya supaya para wanita ini juga bisa berkarya melalui kopi. Makanya barista saya kebanyakan cewek. Gitu. Jadi dedikasi. Dan kalau dari mama selalu ngomong kayak, kalau misalkan orang lain bisa, kamu pasti bisa. Kalau misalkan kamu mau sesuatu, kamu pasti bisa dapat, asalkan kamu mau mengejar. Kalau dari papa, aku selalu melihat bagaimana papa berdedikasi melalui kerja, melalui kayak kejujuran, keuletan gitu. Dan nilai yang selalu ditekankan adalah kamu harus jujur apapun yang terjadi. Pokoknya jujur nomor 1 gitu. Jadi ya udah, nilai-nilai itu deh yang maksudnya gitu. Itu terimplementasi sama profesinya Fanny sekarang ya? Iya. Akhirnya mau kepake semua itu. Karena pada kenyataannya dunia bisnis ya, namanya dunia bisnis kan cukup dituntut mental yang steady. Betul. Gitu. Betul. Gitu. Ini kita sisa 25 menit. Cepet nah, juga, aku pengen ngelempar, nggak kerasa memang. Udah 14 kali ngadain live IG, memang kurang banyak waktunya.
Ini aku mau lempar ke teman-teman audiens yang nonton. Silakan kalau ada punya pertanyaan. Nah, sama Fani ini kesempatan yang jarang sekali kita bisa dapetin. Silakan yang mau bertanya. Nah, tapi sebelum ke situ, wah, ini banyak teman-teman kopi yang pada masuk juga nih. Iya. Oke, kita lihat dulu dari ini ada pertanyaan satu nih dari RJK Kopi. RJK Kopi ini salah satu peserta workshop yang saya lakukan nih. Perlu nggak pemilik mana nih? Perlu nggak pemilik kedai kopi harus tahu tentang kopi? Itu udah dijawab di awal. Nanti lu nonton aja lah, bro, di YouTube-nya. Tadi udah bahas panjang lebar. Sensori lidah cewek lebih peka katanya daripada sensori cowok. Ah, itu bener gak tuh? Mungkin katanya. Feeling cewek tuh lebih tajam, itu bener tuh. Katanya, iya. Oke. Kalau dari hasil risetnya, sebenarnya gini, apa yang membuat lidah itu memiliki kepekaan lebih tinggi atau lebih atau yang biasa aja? Itu sebenarnya di lidah kita itu kan banyak bintil-bintil, namanya papila. Nah, kalau misalkan papilanya itu makin banyak, itu lidah kita lebih sensitif terhadap rasa. Biasanya disebut dengan nama super taster. Nah, kenapa kok kebanyakan yang super taster ini justru cewek? Ceritanya, zaman dulu, ya kan, di zaman hunter and gatherer itu, cewek ini kan nalurnya sebagai ibu ya. Ketika dia harus memberikan makan ke anaknya, dia tuh harus nyoba dulu kan. Kalau makanan ini pahit, berarti apa? Berarti racun gitu. Jadi mau nggak mau dia harus lebih peka terhadap makanan, terhadap rasa gitu. Jadi ya mungkin kaitannya ke arah sana gitu. Oh, ini kayaknya akan diprotes sama cowok-cowok nih kayaknya. itu makanya kan katanya nih terbukti ya. Iya. Ini Kak, gitu. Fani ada pertanyaan dari Adi Brian nih. Ini pecinta Kobe Bryant kayaknya. Gimana cara meriset mindset rasa? Cara meriset mindset rasa tuh maksudnya apa ya? Mungkin gini, gimana kita tahu kopi ini misalkan sudah terbiasa. Gini deh, banyak yang berpikir bahwa kopi dengan rasa fermented itu sama dengan kopi dengan rasa buah atau sesuatu rasa yang menarik. Contoh. Bagaimana cara risetnya? Biasanya aku akan mengadakan kalibrasi. Nah, bagaimanapun juga yang kita perluin ketika kita mau melakukan sensori, ya, meningkatkan sensori skill kita harus melakukan kalibrasi. Di awal itu kita akan selalu mulai dengan 5 basic rasa, asin, asam, manis, pahit, umami, gitu. Lalu setelah itu kita akan buatkan mana nih kopi yang memang beneran specialty, mana kopi yang mengandung cacat, gitu. Nah, setelah itu baru kita pelan-pelan memulai dengan mana nih Arabica, mana ini Robusta. Jadi dari sana itu pelan-pelan kita mulai ngerti, oh ini kopi specialty, yang ini ada cacatnya. Cacatnya bukan cuma satu loh, cacatnya kita buat banyak gitu kan. Misalkan ada cacat karena jamur, karena hama, karena yang buah busuk itu fermented karena proses pasca panen. Jadi dari sana, oh ini ternyata itu adalah cacat gitu. Nah dari sana baru jadi cara merisetnya memang step by step seperti itu gitu. Mungkin itu menjawab ya. Semoga menjawab. Semoga ya Mas Adi. Dari Diana Haryati ini bisa kirim sampel kemana? Mungkin aku aja yang jawab. Bisa lihat alamatnya di profil IG-nya ya. First Crack ataupun Strada. boleh, iya. Oke, ini dari riauku.ay. Kalau untuk single origin itu gimana sih Kak? Biar dapat detail single origin itu sendiri. Nah, silakan. Kalau single origin itu biasanya kan kita ngomongnya originnya dari mana? Dari Bali gitu kan. Jadi kalau misalkan suatu kopi itu berasal dari satu daerah dan tidak dicampur dengan kopi dari daerah lain, yaitu menjadi single origin.
gitu. Okay. Ada yang namanya indikasi geografis dan segala macam harus ada sertifikasinya dan lain-lain. Cuman kalau secara simpelnya ya ketika kita ngambil kopi dari Jawa Tengah ya itu originnya dari Jawa Tengah gitu kan. Kalau kopi itu dari Bali dari ya originnya Bali. Kalau itu sudah di blend ya itu akan menjadi kopi blend gitu. Oke. Lebih ke arah itu. Mungkin itu ya maksudnya ya. Ya, semoga menjawab ya. Nanti kalau kurang jelas bisa di komen setelah diposting di IGTV. Ini dari Fadil.amiros. Cara memilih mesin roastery yang bagus untuk investasi jangka panjang dong, di luar masalah budget. Ini ada teman-teman William Edison sama Probat nih kayaknya. Iya, baru tadi mau ngomong. Bisa konsultasi ke mereka, Kak. Jadi, kalau aku coba dulu sih. Jadi aku akan coba roasting di tempat mereka. Maksudnya gunakan mesinnya mereka nih. Mesinnya Probat maupun William Edison ya kalau di sini gitu, atau mungkin mesin merek lain. Coba aja 5 kali gitu, terus lihat hasilnya seperti apa. Oh itu boleh ya, kayak gitu ya? Maksudnya Probat boleh, memang open untuk seperti itu. Bisa ditanya aja. Kebijakan masing-masing ya itu bisa request. Oh ini aku mau tambahin untuk investasi jangka panjang. Okay. Iya, kalau untuk investasi jangka panjang, menurut aku penting ya dan perlu ya. Gitu. Okay. Kalau boleh aku tanya, gitu. Kalau aku boleh tambahin, mesin roasting pertamanya Fani apa nih? Wajan. Wajan ya, oke. Aku goreng di wajan dulu sampai rumah bau kopi semua kan berasap gitu, nggak karu-karuan. Gitu. Oh, sampai sebegitunya ya? Karena kan kalau mirip sama aku. Kalau nggak mulai dari situ kan kita nggak tahu ini first crack tuh apa maksudnya gitu kan. Tapi dari goreng dulu di wajan 40 menit sampai berkabut semua gitu kan. Gitu. Terus coba pakai oven. Next ya. Ya. Next dari Firman. Bener gak sih Kak, merokok dan makan pedas itu pengaruh di sensori lidah? Nah, ini juga pertanyaan aku nih. Bener gak Kak? Sebenarnya kalau merokok secara teori akan pengaruh ya, tapi kebetulan saya tidak ngerokok, jadi untuk menjawab pertanyaan ini agak tidak praktikal, tapi secara teori jawabannya pengaruh gitu. Jadi disarankan kalau semisal mau melakukan sensori, disarankan untuk tidak merokok. Kalau makan makanan pedas, aku pemakan makanan pedas, tapi jangan cupping setelah makan makanan pedas gitu. Jadi misalkan ya aku makan makanan pedas, tapi besok aku mau cupping nggak masalah. Gitu. Mantap. Karena kan aku juga suka makanan pedas. Iya, maksudnya kan kita dari dulunya sudah terbiasa makan makanan pedas kan, dan itu sudah kebiasaan di kita, jadi ya nggak masalah. Baik. Max ya. Alat kopi yang ini dari Teku Elvin. Alat kopi yang kami pakai rencananya nanti mau kami bikin sendiri. Bagaimana caranya mengukur standar rasanya? Apa maksudnya ya? Alat kopi apa nih? Alat kopi apa? Coba nanti Teku diperjelas dulu ya. Kita ke pertanyaan yang lain. Iya. Dari Firman Adrian, untuk steril kalau mau cupping kalau memang pengaruh. Nah, buat sterilize lidah mungkin ya. Apa tuh? Untuk mensterilisasi kalau mau cupping, minum aja. Kalau aku sih minum air aja, air biasa. Air putih ya? Suhu ruangan, jangan anget. Jangan hangat, jangan dingin, suhu ruangan. Iya. Nice. Next, Kak saran dong untuk melatih sensorik lidah biar lebih tajam lagi, gimana caranya? Nah, gini Kak, ngomong-ngomong, Kak lagi. Tadi pagi kita ada workshop barista beginner, basic banget. Jadi peserta itu minum cupping coba, tapi nggak ada rasa bedanya gitu. Dia mempertanyakan, kok gua belum bisa ngebedain ya? Nah itu mungkin nyambung ke pertanyaannya Gray ini nih. Untuk melatih sensorik lidah ini biar lebih tajam tuh gimana caranya? Sering-sering cupping. Sama tadi kan kita sempat bahas tuh, mulai cupping dari 5 rasa utama, asin, asam, manis, pahit, umami. Terus setelah itu mulai cupping bedain Arabica Robusta. Udah pelan-pelan ngerti, ya udah terus dikasih
kopi rasa buah tuh lebih ke arah gitu. Jadi cupping dengan proses pasca panen berbeda-beda itu kan cukup signifikan perbedaan rasanya. Setelah itu ya udah sering-sering cupping aja, sering-sering sharing, sering-sering kalibrasi gitu. Bener gak tuh? Ini nyambung pertanyaan dia. Katanya juga ada yang kalau mau ngeriset lidah kita tuh tiap hari minum espresso. Minum espresso itu juga cupping kopi ya, kurang lebihnya. Kan harus ngerasain juga kan rasa kopi. Jadi gitu. Next nih, dari Widi 2. Apakah benar kopi bagi wanita kurang bagus untuk kesehatan? Minum kopi yang sehat sehari berapa cup? Nah, silakan. Nah, kalau saya justru menurut aku kopi ini sangat bagus untuk kesehatan. Ya, ini sharing aja. Jadi kopi ini menurut riset itu kan bisa mencegah diabetes. Ya. Cuman berapa kali kejadian aku coba berikan kopi ini dan sudah dicoba oleh 3 orang. Mereka memiliki penyakit diabetes. Dan setelah 2-3 bulan minum kopi setiap pagi hari, itu justru kadar gulanya turun, cenderung normal gitu. Jadi kalau misalkan, asalkan kopinya bagus nih ya, dengan catatan, asalkan kopinya bagus. Jadi kopi bagus dan tanpa gula ya? Betul, betul. Kopi bagus dan tanpa gula. Mungkin teman-teman bisa lihat di Instagramnya First CRCK, ada di bio saya juga. Itu di salah satu IGTV-nya itu kita ada ngepost soal Dr. Chopra melakukan riset terhadap kopi dan dia memberikan pernyataan secara saintifik bahwa sebetulnya minum kopi ini memiliki banyak sekali manfaat kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan metabolisme, mencegah diabetes, meningkatkan mood, terus meningkatkan fokus dan lain sebagainya. Kalau mau kurus juga bisa minum kopi. Meningkatkan metabolisme kan. Antioksidan tinggi. Gitu. Itu apakah ada level roastingnya, Fanny? Yang tadi dibilang sehat itu. Betul. Level roastingnya yang penting adalah setelah first crack dikasih roast development dulu ya. Terus setelah itu jangan sampai dark roast juga, karena kalau sudah masuk ke dark roast itu juga sudah baik, gitu. Jadi level light to medium. Ya. Jangan terlalu light juga, nanti mules. Ini ada lanjutan yang Teku Elvi tadi soal alat tuh. Yang saya maksud alat yang kami bikin seperti espresso, mesin roasting manual. Cara ngukurnya adalah bagaimana cara mengukur konsistensi ya tadi pertanyaannya ya. Itu lebih ke arah ya ketika kita membuat terus-menerus, karena ini kan untuk kafe, untuk produksi kan. Jadi ketika kita membuat, apakah hasil rasanya selalu konsisten? Gitu. Konsisten bagaimana? Balik-baliknya ke sensori. Kita harus bisa ngerasain apakah ini hasilnya konsisten dan segala macam. Jadi itu kayaknya fundamental banget ya, sensori ya. Iya, tidak bisa dipisahkan dari kopi kan. Iya. Nah dari Yoja jalan-jalan, ini mungkin akun jalan-jalan. Manual brewing terbaik untuk kopi itu apa? Manual brewing terbaik. Manual brewing maksudnya metodenya ya. Metode manual brewing susah juga untuk dibilang kayak terbaik atau tidak terbaik. Sama kayak kopi enak dan kopi tidak enak, semuanya ada preference-nya. Gitu. Dan masing-masing kopi juga kan memiliki karakter rasa yang tersendiri kan. Jadi kalau misalkan kita lagi mau cari body, mungkin kita bisa pakai tubruk. Kalau misalkan kita mau cari clarity, kita bisa pakai V60 gitu. Jadi memang tergantung pada mood kita pada waktu itu, kita pinginnya minum kopi seperti apa. Kalau kita mau melek, kita pakai espresso. Itu soal melek pakai espresso tuh, Fanny. Ada orang yang nggak ngaruh sama minum espresso, kalau ngantuk ya ngantuk aja. Nah itu gimana tuh? Saya juga seperti itu sih sebetulnya. Iya, cuman gini, kenapa kok espresso bisa dibilang
Kalau mau melek pakai espresso, karena sebetulnya level roastingnya untuk espresso dengan untuk manual brew kan sudah berbeda tuh. Yeah. Level roastingnya untuk espresso cenderung lebih gelap, ya kan? Sedangkan kalau misalkan semakin gelap level roastingnya, kita minum kafein itu semakin banyak. Gitu. Adalah perhitungan-perhitungannya, cuman poinnya adalah ketika kita minum kopi dengan roast level yang lebih gelap, itu kafeinnya lebih banyak. Jadi kalau espresso, kebanyakan kita membuat dengan roast level yang lebih tinggi, lebih gelap dibandingin manual brew. Gitu. Jadi secara otomatis kita mengkonsumsi level kafein yang lebih tinggi dibandingkan manual brew. Gitu. Tapi yang kalau misalnya dia nggak ngaruh ke orang yang memang ngantuk gitu ya. Maksudnya dia ngantuk minum espresso nggak ngaruh. Nah itu sebetulnya agak kontradiksi dong ya sama tadi espresso itu bikin melek. Iya, bikin melek mungkin dibandingkan dengan manual brew. Tapi kalau misalkan espresso pasti bikin melek, belum tentu. Tergantung toleransi tubuh kita terhadap kadar kafein udah seberapa kan. Oke. Jadi mungkin buat Fanny yang nggak ngaruh perlu banyak kali ya minumnya ya biar efek. Nggak juga sih kadang-kadang. Nggak juga ya. Nah, kadang tuh ada mitos kan. Ya menurut aku ini mitos. Kopi itu membuat kecanduan. Nah, kalau aku sebenarnya kalau lagi nggak perlu untuk minum kopi atau nggak perlu untuk cupping, aku tuh nggak nyari kopi juga. Semisal nggak ada kopi nih ya, nggak nemu kopi gitu juga, ya nggak apa-apa gitu. Jadi sepertinya mungkin balik-balik lagi ke sugesti kali ya. Oke. Oke, next ini ada pertanyaan lagi dari Putu Wiyoga. Beda level roasting sama profile roasting apa sih? Nah, bedanya. Beda level roasting. Kalau profile roasting itu sepanjang kita roasting itu kan kita pasti ada graf naik turunnya kan. Kayak bentuknya memang selalu huruf S. Cuman apa yang bisa kita lakukan agar ini tuh bisa apakah kita mau melakukan adjustment di tengah-tengah? Apakah kita mau memperpanjang drying phase kayak pas kopinya mengering, atau kita mau memperpanjang bagian karamelisasi atau Maillard reaction gitu kan. Jadi itu yang dimaksud dengan profile roasting. Kalau level roasting hasil akhirnya itu apakah kita mau selesaikan roasting di level light atau level medium atau level dark gitu kan. Dan itu biasanya kita bisa ukur juga dengan alat ukur warna gitu yang biasa disebut Edron, atau kalau kita ada lagi alat yang namanya Tonino gitu, alat ukur warna level roasting. Oke. Ini ada ada yang ngomong nih. Angkel pernah bilang kopi enak itu dibuat dari hati. Sebetulnya itu slogannya teman di bawah tangga. Jadi dia bilang kopi dibikin dari hati. Itu kadang-kadang gini loh, Fanny. Mungkin kopinya secara skor itu not good quality, tapi bisa jadi enak karena ketika ngobrolnya tuh jadi kayak welcoming gitu, terus ngobrol kayak friendly banget, jadi enak gitu si kopinya. Iya. Itu pengaruh dia tuh kayaknya. Dan salah satunya juga karena ini. Jadi First Crack itu dulu kita mengeluarkan suatu slogan, bukan slogan ya apa ya? Secret Recipe of Best Coffee. Jadi yang pertama adalah best bean. Jadi kan bean kualitas dari tadi kan kita bahas mengenai kualitas bean, profile roasting gitu kan. Terus yang kedua best barista. Gimana nih caranya barista ini ngebuat, dan yang ketiga best match. Nah, best match ini kalau misalkan baristanya pinter, yang tadi kayak misalkan coffee shop owner bisa mengetahui apa sih yang customer kita butuhkan, itu bisa memberikan kopi sesuai yang dia inginkan. Misalkan customernya suka kopi rasa fruity, terus kita kasih robusta. Nah, teriak nggak mereka gitu kan? Kopinya nggak enak gitu. Tapi kalau customer kita sukanya kopi yang strong, yang rasanya coklat, nggak mau ada acidicnya, ya kita kasih robusta lah. Jangan dikasih kopi yang asem banget gitu kan. Nah, di sini kan dari hatinya tuh mungkin lebih ke arah bagaimana kita berusaha mengetahui apa yang diinginkan oleh customer kita. Terus juga kalau misalkan kita brewing kopi, kadang kan nge-brewing kopi untuk kerja, ya kan, sama nge-brewing kopi ini karena kita mau nge-brewing kopi, hasilnya memang berbeda. Kenapa? Contoh nih ya,
V60 udah ada rumusnya gitu kan. Tapi kalau wah pesenannya banyak, udah pokoknya tinggal gantian gitu kan. Jadi ini udah ngedrip sampai terakhir, sampai udah ampas-ampasnya semua terus disajiin ke customer ya kan. Kan beda sama yang satu kayak ngebrewingnya memang kayak aku pingin ngebrewing nih, oke ini resepnya seperti ini, diem dulu gitu kan. Ya otomatis rasanya memang akan berbeda. Gitu. Nih terakhir. Sekarang kan lagi rame kopi susu. Kopi susu gula aren. Nah ini kan satu produk yang kayaknya di mana-mana semuanya happening banget gitu. Nah menurut Fanny sendiri masa depan kopi susu ini gimana nih? Kopi susu. Jadi sebenarnya ini merupakan suatu tren yang bagus ya untuk menghidupkan kopi. Kenapa? Karena gini, mungkin dulu anak muda akan minumnya adalah milk tea, boba, ya kan? Jarang dari mereka yang akan menyentuh dunia kopi, ya kan? Tapi sekarang coba dilihat, anak SMP, anak SMA udah mulai minum sama kopi susu, gitu. Jadi ini merupakan suatu sarana untuk memperkenalkan kopi kepada mereka, gitu. Mengenai nantinya bagaimana cara kita mengedukasi mereka untuk meminum kopi hitam, kopi yang lebih sehat, gitu kan, yang lebih memiliki manfaat kesehatan, dan mereka bisa mengapresiasi rasa dan keunikan dari masing-masing origin. Itu kan menjadi tugas barista, tugas dari para pemilik artisan coffee shop ini, gitu. Tapi kedepannya seperti apa prospek bisnisnya? Ya menurut aku kalau misalkan dengan jumlah populasi penduduk kita, ya pasti akan berkembang terus gitu loh. Maksudnya kayak trennya masih akan bagus. Last statement, pesan-pesan buat teman-teman UKM yang memang teman-teman Uncle Joe punya perwakilan. Menurut Fanny, apa nih pesan-pesan buat teman-teman UKM sama UKM yang lagi merintis ataupun baru mulai nih kedai kopinya? Untuk teman-teman semua yang baru mulai merintis bisnis, bisnis apapun ya, bukan cuma bisnis kopi, menurut aku nih yang pertama, kuasai dulu bidangnya, jadi benar-benar ketahui kita tuh lagi ngerjain apa sih, gitu kan. Lalu yang kedua, miliki jiwa persisten. Jadi harus mentalnya tuh ketika kita merintis suatu company baru, itu tuh kayak badainya luar biasa banyak, apalagi kalau misalkan kita belum pernah masuk ke dalam dunia bisnis sama sekali, gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita harus memiliki prinsip bahwa badai pasti berlalu. Itu sih prinsipku dari dulu. Kalau misalkan ada masalah, itu pasti berat dan tantangannya tuh pasti naik terus gitu loh. Tapi ya itu, badai pasti berlalu. Asalkan kita memiliki kekuatan dan kita mau berusaha untuk mencapai tujuan kita. Gitu. Jangan mundur di tengah jalan. Yang penting jangan mundur di tengah jalan. Jangan putus asa. Kalau misalkan kita mau, pasti akan ada jalannya. Gitu. Amin. Wah, luar biasa. Thank you banget loh Fanny buat waktunya, buat kesempatannya. Nanti teman-teman boleh bertanya. Thank you semua. Boleh bertanya di kolom komentar kali ya. Ya, thank you banget waktunya dan terima kasih. Sampai ketemu di next kesempatan ya Fanny ya. Thank you. Thank you. Bye-bye. See you. Bye-bye. Jangan lupa ngopi. Ya. Oke teman-teman, terima kasih buat waktunya udah nonton. Video ini akan dipost di YouTube dan di IGTV. Nanti ada pertanyaan yang belum dijawab atau yang belum terjawab, boleh di komentar dan tag Evany Jaslyn ya. Nanti bisa di tag dan pasti akan terus berkomunikasi lewat komentar. Dan terima kasih buat Indomilk yang udah support, kasih love-nya dong. Udah ada IG live begini ya. Jadi thank you banget buat waktunya. Terima kasih buat Indomilk yang udah dukung program ini dan sampai ketemu di kesempatan yang lain ya. Minggu depan tuh ada lebih top gitu ya narasumbernya. Jadi thank you banget semuanya.
dan sukses buat teman-teman yang merintis ataupun yang mau mulai usaha kedai kopi, dan cuan selalu menginspirasi hari ini ya. Nanti itu ditanya aja di kolom komentar ya, di komentar di IGTV, nanti akan dijawab secara via komentar. Dadah.